Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Agama, yaitu Bapak Hengki Yendri, MPD Kons. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yonisa Levia dari kelas 5E Pendidikan Agama Islam. Nomor induk mahasiswa 1920201124. Nah, di sini insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu ujian tengah semester ya. Ujian tengah semester ini terdapat 6 soal yang diberikan. Baik, langsung saja. Untuk soal yang pertama, yaitu analisis konsep dasar psikologi, di mana psikologi ini merupakan ilmu ataupun gagasan-gagasan mengenai sesuatu yang menyangkut tingkah laku manusia dan juga lingkungannya melalui pengalaman-pengalaman yang dialami gitu. Nah, objek kajian dari psikologi ini bukan jiwa sebenarnya, melainkan gejala-gejala kejiwaan ataupun tingkah laku. Nah, tingkah laku ini merupakan pencerminan jiwa, tetapi bukan secara keseluruhan gitu. Nah, pengklasifikasian ataupun pengelompokan dari psikologi itu ada berdasarkan objek, ada berdasarkan tujuan. Nah, berdasarkan objek itu ada dua, ada psikologi umum dan psikologi khusus, di mana psikologi umum ini merupakan ilmu yang mempelajari kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas psikis manusia secara umum gitu. Nah, sedangkan psikologi khusus merupakan ilmu yang mempelajari sifat khusus dari gejala kejiwaan ataupun tingkah laku manusia. Contohnya seperti ini. Misalkan psikologi pendidikan, jadi khusus membahas itu gitu. Ranah pembahasannya itu. Nah, atau misalkan psikologi perkembangan atau psikologi sosial, khusus yang dibahas di sana. Kemudian yang kedua ada berdasarkan tujuan, di mana berdasarkan tujuan ini juga dua pengelompokannya. Pertama ada psikologi teoritis, yang kedua ada psikologi praktis, di mana psikologi teoritis ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala kejiwaan untuk gejala itu sendiri gitu. Sedangkan psikologi praktis adalah ilmu yang mempelajari sesuatu tentang jiwa seseorang yang digunakan untuk praktek. Misalkan seperti ini, misalkan ada psikologi pengobatan, maka khususnya di situ praktek, maka digunakan untuk proses penyembuhan gitu. Kan tujuannya itu adalah proses penyembuhan. Nah, setelah itu ada aliran-aliran dalam psikologi. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada aliran strukturalisme, kemudian ada fungsionalisme, psikologi dalam psikoanalisis, kemudian ada behaviorisme, ada psikologi hormik, ada psikologi gestalt, ada psikologi kerohanian. Nah, kenapa muncul aliran-aliran seperti ini? Ada beberapa aliran karena adanya perbedaan ataupun adanya tanggapan yang pro dan kontra terhadap hal tersebut pada masanya. Sehingga lahirlah aliran-aliran dalam psikologi. Soal yang kedua, analisis konsep dasar agama, di mana agama ini banyak sekali yang mendefinisikan, baik itu dari para ahli psikolog, sosiolog, antropolog, dan lain sebagainya. Ini tergantung konteks mereka memandangnya dari mana gitu.
Nah, namun saya sini lebih memahami bahwa agama ini merupakan suatu sistem yang di dalamnya itu terdapat unsur keimanan dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan unsur yang terpenting itu adalah dasar dalam agama itu, unsur yang terpentingnya adalah dasar keimanan. Lalu dengan keimanan itu manusia bisa melakukan ritual peribadatan. Nah, ritual peribadatan ini digunakan untuk mengatur kehidupan ataupun mengatur hubungan manusia dengan Allah dan juga mengatur hubungan manusia dengan makhluk Allah. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia gitu. Nah, keduanya ini akan bernilai ibadah atas dasar keimanan gitu. Di dalam iman ini semua orang percaya akan adanya kekuatan supranatural yang maha hebat, yang maha dahsyat gitu, yaitu tergambar dalam lafaz ataupun tergambar dalam kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar gitu. Nah, agama ini juga bisa dikatakan bahwa ibadah yang muncul karena adanya suatu keinginan ataupun suatu tekad yang kuat untuk bisa taat, patuh, dan juga taat patuh itu berdasarkan iman ataupun kepercayaan. Nah, kemudian letak agama itu sendiri adalah agar kita taat patuh dalam beribadah sehingga dengan itu kita bisa mencapai derajat takwa, dengan cara meninggalkan larangan Allah dan juga mendekatkan diri ataupun melakukan perintah-perintah Allah. Nah, ruang lingkup dari agama itu meliputi unsur-unsur seperti misalkan substansi yang disembah. Nah, substansi yang disembah ini akan menjadi pembeda ataupun akan menjadi pembeda kategorisasi agama. Misalkan kita contohkan agama Islam. Nah, agama Islam ini siapa yang disembah gitu? Siapa yang kita sembah? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan agama lain belum tentu mentauhidkan ataupun mengesahkan Allah. Mungkin mereka agama-agama lain itu memusyrikkan Allah atau menduakan Allah. Nah, yang kedua yaitu kitab suci, di mana kitab suci ini juga merupakan pembeda dari setiap agama. Di mana untuk kitab suci kita umat Islam adalah Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup dari umat Islam gitu. Sedangkan umat yang lain yang bukan Islam atau yang non Islam itu apa ya? Itu bukan Al-Qur'an yang dipedomaninya. Itu ada kitab-kitabnya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pembawa ajaran. Siapa yang membawa ajaran? Misalkan kita contohkan Islam. Islam itu dibawa oleh Nabi kita gitu. Nah, sedangkan misalkan agama lain dibawa oleh misalkan agama Kristen, itu yang disembahnya adalah Yesus gitu ya. Nah, sedangkan agama kita ini merupakan agama langit, agama samawi gitu. Agama yang diridhoi oleh Allah. Nah, kemudian yang keempat adalah pokok-pokok ajaran, di mana agama kita, agama Islam itu pokok ajarannya seperti akidah, akhlak dan lain sebagainya. Kalau untuk ajaran lain, untuk ajaran agama lain mungkin lain lagi ajaran-ajarannya. Kemudian yang terakhir yaitu aliran, di mana aliran ini muncul akibat adanya perbedaan dari paham orang terdahulu gitu, sehingga melahirkan aliran-aliran, misalkan aliran Khawarij atau aliran Syiah dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena
adanya perbedaan-perbedaan pendapat ataupun perbedaan-perbedaan paham gitu. Tetapi di dalam Islam itu memandang bahwa sebuah perbedaan itu merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk fungsi dari keagamaan itu sendiri, yang pertama yaitu sebagai pedoman hidup. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan adanya agama, tentu di dalam suatu agama tentu ada kitab sucinya, ada pegangan hidup, ada pedoman gitu. Nah, kemudian yang kedua sebagai sumber aturan, bahwa misalkan di dalam Al-Quran itu terdapat aturan-aturan, perintah-perintah, larangan-larangan yang boleh kita lakukan sebagai umat Islam, yang wajib kita tinggalkan sebagai umat Islam. Jadi kita ada pegangan gitu dengan beragama. Nah, kemudian juga menjadi sarana untuk pendidikan rohani, di mana kita di dalam mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi pasti mempelajari yang namanya pendidikan agama Islam dan budi pekerti gitu ya. Jadi di sini sebagai agama juga dijadikan sebagai sarana pendidikan rohani gitu. Dan masih banyak lagi fungsi dari agama. Nah, soal yang ketiga, analisis, pendekatan, dan metode psikologi agama. Nah, di mana yang ditekankan di dalam pendekatan melalui agama itu merupakan yaitu objek utamanya adalah jiwa manusia gitu. Nah, jiwa manusia yang berhubungan dengan agama, baik itu pengaruh ataupun akibat yang akan ditimbulkan. Nah, pendekatan psikologi dalam Islam itu berguna untuk mengatasi dan juga memahami bagaimana tingkah laku manusia dalam menghayati, memahami, kemudian dalam mengamalkan ajaran yang dianutnya gitu. Misalkan ini kita membahas mengenai Islam ya. Membahas mengenai Islam berarti bagaimana seorang manusia itu memahami, menghayati, kemudian mengamalkan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran gitu. Misalkan bagaimana pengaruh dari sholat terhadap kehidupan gitu. Kemudian bagaimana sih pengaruh puasa terhadap kehidupan gitu. Kemudian metode dalam psikologi agama itu bisa melalui dokumen pribadi, yang mana dokumen pribadi ini itu berfungsi agar kita bisa mengetahui bagaimana pengalaman batin seseorang dalam hubungannya dengan agama. Kemudian ada kuesioner atau wawancara. Ini digunakan untuk meneliti proses dari keberagamaan seseorang yang masih hidup. Kemudian yang keempat yaitu analisis struktur kepribadian manusia dalam pandangan psikologi agama, di mana kepribadian ini merupakan, bisa kita katakan bahwa kepribadian ini merupakan kebiasaan ataupun kepribadian ini merupakan identitas yang seseorang miliki sebagai ciri khas itu bagi keseluruhan tingkah lakunya. Nah, misalkan kita berkata, oh si A kepribadiannya seperti ini, oh si B kepribadiannya seperti ini, gitu. Itu akan menjadi ciri khas ataupun menjadi karakter dari seseorang. Lewat apa? Lewat kebiasaan yang kita lakukan. Nah, struktur kepribadian ini memiliki 3 elemen. Yang pertama yaitu ada id. Id ini merupakan hasrat dari diri manusia yang ada sejak lahir dan dimiliki oleh setiap manusia. Gitu. Kebutuhan dari id ini adalah ada 2,
Yang pertama yaitu dorongan agresi. Yang kedua ada dorongan seksual. Nah, dorongan agresi ini adalah kebutuhan untuk menyerang diri sendiri ataupun menyerang orang lain. Gitu. Sedangkan yang kedua ada kebutuhan ataupun dorongan seksual, di mana dorongan untuk melakukan seksual atau dorongan untuk melakukan misalkan sedang lapar gitu. Nah, sini saya mencontohkan bayi ini mengedepankan id-nya seperti ini. Bayi yang kelaparan pasti akan menangis. Dia tidak mengetahui, tidak mempertimbangkan, tidak memiliki moralitas ataupun realitasnya gitu. Dia menangis saja gitu. Itu id yang dikedepankannya. Kemudian yang kedua ada ego, di mana ego ini merupakan jembatan dari id dengan super ego. Jembatan dari id dengan super ego. Tadi kan elemen untuk struktur kepribadian itu kan ada 3, id, ego, dan super ego. Jadi di mana ego ini adalah jembatan dari id dan super ego. Nah, patokan untuk ego yaitu prioritas dan juga waktu melakukan. Kemudian yang ketiga ada super ego. Di mana super ego ini patokannya itu adalah norma-norma yang berlaku, misalkan norma agama atau peraturan-peraturan yang berlaku, misalkan peraturan yang berada di dalam lingkungan atau aturan yang dibuat oleh orang tua gitu. Yang mana dari aturan yang sifatnya ketika kita tidak melakukan itu kita merasa apa ya? Ketika kita tidak melakukan, kita itu merasa terhukum gitu, merasa terhukum. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana peran ataupun fungsi dari id, ego, dan super ego. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan Eping itu Eping itu sedang kuliah online. Eping sedang kuliah online. Namun tiba-tiba dia merasakan ngantuk yang luar biasa. Dan ia ngantuk yang luar biasa, dia ngantuk yang luar biasa, kemudian dia ingin sekali tidur gitu. Sedangkan sedangkan kelas online-nya itu masih tinggal 20 menit gitu. Nah, lalu itu berfungsi ataupun mengatakan kepada dia lebih baik dia tidur, nikmati kantuknya, puaskan kantuknya. Namun di sisi lain super ego itu berperan lagi. Eping ini tidak boleh tidur, dia harus bangun, harus mengikuti kelas online-nya. Karena apa? Karena dia kalau tidak mengikuti, dia sudah melakukan perbuatan yang salah. Karena apa? Karena di dalam kelas online itu kita harus memperhatikan, tidak boleh tidur gitu, karena waktunya belum selesai. Nah, kemudian ego itu berfungsi menimbang-nimbang gitu, apakah dia ingin tidur atau dia ingin bangun dan memperhatikan kelas online-nya. Nah, itu peran dari ego. Dan si Eping ini memilih untuk bangun dan mengikuti kelas online-nya karena ini merupakan prioritasnya gitu. Nah, di situ sudah tergambar bahwa bagaimana fungsi id, bagaimana fungsi ego, bagaimana fungsi dari super ego gitu. Soal yang kelima adalah analisis fitrah manusia dalam pandangan agama. Nah, fitrah itu merupakan dapat kita artikan bahwa fitrah itu adalah murni, suci. Namun yang lebih tepatnya fitrah ini adalah kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang lurus gitu. Nah, dengan fitrah manusia bukan saja memiliki kecenderungan untuk berketuhanan, namun juga menghadirkan Tuhan dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Apapun yang dilakukan, maka kita wajib untuk melibatkan Allah.
karena Allah lah yang menciptakan langit dan juga menciptakan bumi ini. Allah lah yang berkuasa. Nah, Nabi pernah berkata bahwa setiap yang terlahir itu berada dalam fitrahnya. Itu terdapat dalam Quran surah ke-30 ayat ke-30, Quran surah Ar-Rum kalau tidak salah. Nah, fitrah manusia di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, fitrah manusia itu kecenderungan untuk berketuhanan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat, patuh, taat dan bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu fitrah manusia itu adalah ins, artinya lembut, baik, nampak atau tidak tersembunyi. Pada keadaan fitrahnya kita dilahirkan di muka bumi ini, kita dilahirkan dalam keadaan yang baik, gitu, dalam keadaan yang buruk. Namun faktor lingkunganlah, kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, kita akan menyimpang dari fitrah kita. Makanya banyak kita temui orang-orang yang katakanlah kurang baik, baik itu terhadap orang tua atau terhadap Allah, gitu. Bahkan memusyrikkan Allah atau menduakan Allah, gitu. Namun sejatinya fitrah manusia itu adalah baik, lembut, gitu, nampak. Nah, di sisi lain, Quraisy Shihab mengatakan ada dua fitrah manusia. Yang pertama ada fitrah jasadiyah, di mana fitrah jasadiyah ini jasad, gitu, fisik yang nampak ya. Nah, misalkan manusia itu perempuan, laki-laki, itu sudah fitrahnya. Allah memberikan fitrah kepada kita seperti itu. Atau fitrah manusia misalkan memiliki dua tangan, memiliki dua kaki, memiliki dua mata, memiliki satu mulut, itu memang sudah fitrahnya, fitrah yang Allah berikan kepada kita selaku manusia. Nah, yang kedua ada fitrah ruhiyah, di mana fitrah ruhiyah ini fitrah ruhiyah ini adalah kembali mendekatkan diri kepada Allah, kembali menyerahkan diri kepada Allah dengan cara tunduk, taat dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Analisis motivasi beragama dalam pandangan psikologi agama. Nah, motivasi itu apa sebenarnya? Motivasi ini merupakan dorongan yang menggerakkan sesuatu untuk mengarahkan dan membimbing ke arah tujuan dalam melaksanakan tingkah laku yang sesuai dengan tujuan agama, gitu. Sesuai dengan tujuan agama. Nah, di mana dalam motivasi beragama sedikitnya ada 4 tingkatan dalam motivasi beragama. Yang pertama adalah untuk mencari kebahagiaan ataupun kesejahteraan. Misalkan kita tanyakan pada seseorang, kenapa kamu beragama Islam? Karena saya mau mencari kebahagiaan, karena saya mau hidup sejahtera. Ada. Kemudian yang kedua, ada tingkat yang kedua, yaitu mengejar surganya Allah, kemudian jauh dari nerakanya Allah. Ada juga, kenapa kamu beragama? Kenapa kamu beragama Islam? Karena saya mau masuk surga, gitu. Karena saya mau masuk surga dan terhindar dari neraka. Ada juga. Kemudian yang ketiga yaitu kenapa motivasi kamu beragama itu apa? Gitu. Ada yang mengatakan bahwa mau beribadah kepada Allah, mau menyembah kepada Allah, mau tunduk taat dan patuh kepada Allah. Namun yang keempat ada kenapa sih mau beragama Islam? Karena saya mau mencari cinta dan ridhonya Allah. Ini yang paling baik, tingkatan yang paling tinggi. Seharusnya kita seluruh umat Islam itu haruslah memiliki motivasi yang seperti ini.
kenapa kita beragama Islam? Karena kita mau mencari keridoan atau mencari cintanya Allah. Karena kalau kita sudah mendapatkan cintanya Allah, maka 3 tingkatan yang di atas tadi itu, yang saya sebutkan tadi, itu akan menghampiri kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena misalkan kalau kita sudah cinta Allah sudah kita dapatkan, maka hidup kita akan sejahtera, maka hidup kita akan bahagia, gitu. Karena Allah saja sudah cinta, apalagi makhluk-makhluk lainnya, makhluk-makhluk Allah, yang mana Allah yang berkuasa di atas dunia ini. Nah, kemudian kalau kita sudah dicintai oleh Allah, itu tentu surga itu akan menjadi bonus untuk kita. Tentu kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah oleh Allah, gitu. Kemudian kalaulah kita sudah dicintai oleh Allah, tentu kenapa kita bisa dicintai oleh Allah? Karena kita sudah beribadah kepada Allah, taat, tunduk dan patuh hanya kepada Allah, tidak memusyrikan Allah, tidak syirik kepada Allah, tidak menduakan Allah. Maka kita mendapatkan cintanya Allah. Gitu. Karena cintanya Allah ini tidak mudah kita dapatkan. Kita butuh pengorbanan, kita butuh kita butuh pemahaman yang baik terhadap agama. Sehingga setelah kita paham tentang agama kita, tentang agama misalkan Islam, kita sudah paham dengan ajaran agama Islam, maka ridho Allah itu akan turun kepada kita, turun kepada hamba-hambanya yang menyadari tugas hidup darinya itu. Di sisi lain juga berjihad ataupun melakukan kebenaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mungkin sekian jawaban yang bisa saya sampaikan untuk 6 soal yang telah diberikan pada mata kuliah Psikologi Agama untuk ujian tengah semester. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekilafan saya dalam menyampaikan ataupun menjawab soal-soal yang Bapak berikan, saya mohon untuk dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.